Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradina Siregar, kelas 12 MIS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi dan kronologi ketatanegaraan Indonesia dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Periode dan kronologi. Kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dari terdesaknya Jepang pada Perang Dunia Kedua hingga Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Urutan kronologi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. 6 Agustus 1945. Kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Kedua, 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI. Yang ketiga, 9 Agustus 1945 Kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat. Yang keempat, 4 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedoyoningrat ke Dalat, Saigon atau Vietnam. Yang kelima, 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedoyoningrat ke Dalat bertemu Marsekal Terauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Yang keenam, 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Wedoyoningrat kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh, 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Yang kedelapan, 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat. Yang kesembilan, 16 Agustus 1945, Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Yang ke-10, 16 Agustus 1945, dini hari, Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Konstitusi yang pernah dipakai di setiap periode. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 atau penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 atau penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara bagian Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 atau penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan.
Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuk suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan ini dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Bentuk pemerintahan yang digunakan di setiap periode. 1. Sistem pemerintahan Indonesia 1945 sampai 1949. Bentuk negara pada periode ini adalah kesatuan. 2. Sistem pemerintahan Indonesia 1945 sampai 1950. Bentuk negara pada periode ini adalah federasi. 3. Sistem pemerintahan Indonesia 1950 sampai 1959. Bentuk negara pada periode ini adalah kesatuan. 4. Sistem pemerintahan Indonesia 1959 sampai 1966 dan 1966 sampai 1998. Bentuk negaranya adalah kesatuan. Yang kelima, sistem pemerintahan Indonesia dari 1998 sampai dengan saat ini. Dimulainya sistem pemerintahan yang ini secara pasti tanggal 21 Mei 1998, tepat pada saat runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Bentuk negara yang digunakan di setiap periode. 1. Periode 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Atau bentuk negaranya itu bentuk negara kesatuan. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 atau RIS. Bentuk negaranya adalah serikat. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai sekarang. Bentuk negaranya adalah federal. Sistem pemerintahan yang pernah digunakan di setiap periode. 1. Sistem pemerintahan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, sistem pemerintahan Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Serikat 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.